Selamat datang dalam ibadah minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Albert Gosling, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Margomulyo, Yogyakarta. Jemaat, silakan berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan.
Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada ibadah minggu ini terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan katakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan kuasa penuh, segala sesuatu telah kau ciptakan seturut dengan maksudmu. Semuanya ada karena karyamu, kau yang layak Tuhan. Puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi korban demi dunia ini, dan kami telah kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan. Jemaat, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih benar daripada mereka yang tidak beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ampunilah kami. Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu pada kami. Sebab kadang kami sengaja melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon padamu, ya Bapa di sorga. Dan kehendak
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan katakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan katakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama ia masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, tiba saatnya kita untuk duduk dan merenangkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, tolong kami untuk memahami sabda-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan kami pahami karena pertolongan-Mu. Dan bantu kami di saat kami memiliki semangat untuk memperbaharui diri kami, agar semangat itu datangnya daripada-Mu, agar hidup kami sekarakter dengan firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sambut sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari
Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Baik, saudara yang Yesus kasihi, Kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 ini kita akan lihat apa yang mau dikatakan Tuhan pada kita lewat bacaan pada hari ini. Perhatikan ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Saudara perhatikan, yang mau dikatakan adalah leluhur mereka pada zaman dulu adalah orang-orang yang luar biasa. Berbeda dengan teori evolusinya Darwin.
Ini dari yang super, yang terbaik, gagah, perkasa. Orang-orang yang diidolakan oleh siapapun. Kata tersebut sekaligus mau menunjukkan beberapa hal. Kata tersebut mau menunjukkan bahwa manusia berada di era kesombongan, keangkuhan, merasa sebagai makhluk paling terbaik, sempurna, paling canggih. Kalau zaman sekarang kita berkata bahwa era ini adalah era yang paling terbaik dari yang pernah ada. Karena manusia bisa terhubung satu dengan yang lain dalam hitungan detik. Maka kita mau katakan era yang lalu tidak ada apa-apanya. Kalau sampai sebatas itu pasti tidak persoalan. Tapi kalau sampai dikata bahwa sekarang manusia mengungguli siapapun bahkan Tuhan, maka itu menjadi masalah serius. Ketika dikatakan inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenaman. Di balik kata itu, mereka juga mau katakan bahwa inilah manusia-manusia yang paling sempurna pada zamannya. Dan pernyataan ini sekaligus mau mensejajarkan diri dengan Tuhan itu sendiri. Saudara, di zaman sekarang ini bahkan sudah 10, 15, 20 tahun lalu kali kita nonton sulap, ada yang bisa tembus dinding tembok Cina itu. Bahkan ada yang bisa jalan di atas air. Ada yang bisa jalan di atas air. Sampai ada orang yang mengolok-olok. Wah, kirain cuma Tuhan Yesus yang jalan di atas air katanya. Ada pesulap yang bisa juga jalan di atas air. Ketika orang melihat bahwa hal-hal yang luar biasa itu bisa menjadi acuan untuk mensejajarkan diri dengan Tuhan, maka kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena dalam hidup ini Tuhan melihat kita semua dengan jelas. Akibat kecenderungan manusia yang merasa dirinya sudah sempurna, lalu diam-diam menyamakan diri sejajar dengan Tuhan, mereka tidak sadar bahwa Tuhan melihat dengan sangat jelas keberadaan mereka. Apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita di dunia ini, yang Tuhan lihat yang pertama, tingkat kejahatannya. Ketika tingkat kejahatannya semakin besar, orang harus tahu bahwa Tuhan melihat semua itu. Tuhan lihat, saudara. Bukan Tuhan tidak lihat. Tuhan lihat. Jadi kalau Tuhan lihat, maka hati-hati. Ayat 5 dikatakan,
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi ada dua hal yang saudara harus tahu, sekalipun saudara tidak ucapkan, tapi perbuatan jahat dan kecenderungan hati melakukan merancang yang jahat, semua Tuhan tahu. Kalau Tuhan melihat tanda-tanda ini dalam diri seseorang, bahkan dunia ini, maka dia pasti akan bersikap. Ayat 6 katakan, maka menyesallah Tuhan menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kalau Tuhan lihat kehadiran saudara di dalam kehidupan bergereja, yang ada di pikiran dan keinginan saudara hanya merancangkan yang tidak benar, yang tidak bagus, yang berbeda untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara tidak merancang sesuatu yang untuk menyenangkan dan membuat nama Tuhan dimuliakan, saudara hadir justru untuk menghambat banyak pekerjaan Tuhan, saudara harus tahu, inilah kata Alkitab, ia menyesal. Ia menyesal telah menjadikan saudara, menyesal telah menjadikan saya, menyesal menjadikan semua orang yang dilihatnya hidup tidak benar. Dan dia tidak sampai di kata menyesal. Mari kita baca ayat 7 sama-sama. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Saudara, Tuhan hapus. Di komputer dia pakai istilah deleting. Kalau saudara punya kawan udah invite, udah diterima lalu mau dikeluarin, ya kira-kira gitu, dia hapus. Kalau Tuhan menyesal menciptakan kita dalam dunia ini, maka kita akan dihapusnya dari dunia ini. Saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa saja mendustai banyak orang dengan senyum dan basa-basi kita. Sejauh jalannya pikiran dan sedalamnya relung hati, memang tidak ada yang bisa mengetahui, hanya pribadi yang bersangkutan. Tapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia mengetahui jalan-jalan pikiran kita, dan Dia mengetahui kedalaman perasaan dan hati kita. Dia memahami kita dengan baik. Tidak ada yang tertutupi di hadapannya. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Tidak ada tempat bagi mereka yang jahat di mata Tuhan. Di dalam dunia ini, terlebih di dalam rumahnya, terlebih di dalam persekutuan, tidak ada tempat, saudara. Tidak ada tempat. Yang memiliki tempat hanyalah mereka yang hidupnya benar. Itu sebabnya di ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Kalau saudara baca ayat 9, Alkitab memperkenalkan Nuh sebagai pribadi yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang setia melakukan apa yang Tuhan suruh, mereka yang kemudian akan terbebas, tidak akan dimusnahkan, tidak akan dilenyapkan. Mereka yang akan dibiarkan Tuhan untuk tetap ada. Pertanyaannya, kenapa? Karena memang mereka diciptakan Tuhan untuk hidup benar di dalam dunia ini. Tuhan ingin hanya ciptaan-ciptaan yang terbaik, bukan karena terbaik dia super, tapi terbaik karena dia hidup baik mengikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu peristiwa. Karena di dunia ini kita harus berjaga-jaga. Jangan kita udah benar hari ini, besok kita berubah lagi jadi tidak benar. Yang paling celaka begini, saudara merasa hidup di luar gereja ini tidak benar, lalu saudara mau hidup yang benar. Itu sebabnya saudara bertobat, datang ke gereja, aktif di persekutuan, sampai di persekutuan, lama-lama jadi saudara yang gak benar, karena bergaul dengan orang yang tidak benar. Makanya orang-orang di dalam persekutuan dia harus benar, supaya kalau ada orang yang bertobat hadir dalam persekutuan, dia berkawan dengan orang-orang yang benar. Harus orang-orang yang benar. 1 Korintus pasal 6 atau pasal 5. Dikatakan begini, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Coba bayangin, Paulus sampai harus ngomong begitu keras. Kalau ada orang yang jahat di dalam persekutuanmu, usir aja, kata Paulus. Tentu kita akan memahaminya begini, saudara. Tidak ada tempat bagi orang yang berpikir dan berbuat, merancang hal-hal yang jahat dalam persekutuan. Tidak ada tempat, saudara. Jangan karena dia orang yang mau bertobat justru jadi rusak hidupnya. Jangan ajarkan orang untuk melakukan yang tidak benar. Jadilah mentor yang benar, pembimbing yang membawa orang pada hidup beriman yang sebenarnya, yang semakin hari semakin beriman, bukan semakin hari semakin melawan Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan tentang hal ini dengan cerita 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saya bacakan untuk saudara mulai dari ayat 6. Waktu tengah malam terdengar, ayat 5 ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kita semua berjaga-jaga di dalam dunia ini. Kita berjaga-jaga menjaga sikap kita agar tetap benar di hadapan Tuhan. Dan hidup benar di hadapan Tuhan itu perlu konsisten.
Tapi karena begitu lama Tuhan tidak datang, ada orang yang kemudian bosan jadi orang benar, lalu mulai rindu jadi orang tidak benar, lalu gampang terpengaruh, lalu dia tidak menjaga dirinya lagi untuk hidup benar. Dan orang-orang seperti itu yang Yesus ibaratkan sebagai 5 gadis yang bodoh. Kalau udah bertobat, ya bertobat dong. Jangan balik lagi. Tapi karena dia tidak bisa disiplin, tidak bisa konsisten, berubah-ubah, hari ini dia berdoa, menyesal. Lalu sepanjang hari dia menjadi orang yang sangat rohani sekali. Lagu yang didengar di dalam rumahnya semua lagu gereja. Dia gak mau baca koran, yang dia baca Alkitab semuanya. Besok dia bosan, 1 harian lagu yang didengarnya semua lagu bebas. Dan yang dia baca semua berita tentang isu, bahkan ngerumpi. Jadi hari ini bertobat, besok nggak bertobat, besok bertobat, besok nggak bertobat, selang-seling. Nanti hari Minggu dia bertobat full karena ada pengakuan dosa dan berita anugerah. Senin lihat situasi. Kadang-kadang kita ketemu sama orang yang sekali-sekali membingungkan kan. Kita dengar dia nggak benar, tapi waktu kita ketemu dari awal pertemuan sampai akhir ngomongnya Alkitab terus, sampai kita bingung mau ngomong apa sama dia. Tapi di belakang lagi ngomongnya udah nggak Alkitab lagi. Inilah orang-orang yang Yesus umpamakan sebagai gadis-gadis bodoh, orang-orang bodoh yang hari ini kenal Tuhan, besok menghujat Tuhan. Hari ini memuji Tuhan, besok mengkhianati Tuhan. Hari ini mengikuti Tuhan, besok menjadi anti Tuhan. Saya jangan pikir anti Kristus itu orang yang tidak kenal Kristus. Setiap orang yang tidak hidup seperti yang Tuhan mau, dia adalah anti. Jadi bisa aja anti Kristus itu ada di antara kita. Kalau kita bilang, ayo kita lakukan ini untuk pekerjaan Tuhan, dia gak mau. Tapi gitu gak ada kaitan dengan pekerjaan Tuhan, dia semangat gitu. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ketika kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sudah ada bayangan. Pintu sorga ditutup. Lalu saudara mau bilang, Tuhan bukakan. Dia bilang, aku tidak mengenal kamu. Di perumpamaan yang lain lebih sadis lagi. Di penghakiman terakhir misalkan, ayat 31. Apa yang dikatakan? Dia bilang, nyala kamu dari hadapanku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, kalau saudara mau menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan. Jangan anggot-anggotan, jangan mut-mutan. Kasihan. Nanti Anda punya anak-anak bingung. Mama hari ini Oh Holy Night, besok mama lagunya udah lain lagi. Mama hari ini nyanyinya lagu Yesus segala-galanya, besok segala-galanya kamu, udah beda lagi. Mama hari ini penuh kasih. Kita belum minta apa-apa, mama langsung kasih. Besok kita minta yang benar pun mama berantem sampai 1000 kali. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan. Tapi kalau saudara memilih untuk tidak jadi anak Tuhan, itu hak saudara. Tapi Anda harus tahu bahwa mereka yang jahat di mata Tuhan, mereka akan dilenyapkan, dihapus dari kehidupan ini. Anda harus tahu itu. Jangan buat Allah menyesal telah menciptakan saudara di dalam dunia ini. Jangan saudara bangga dengan kejahatan, ketidakbenaran, kesombongan, keangkuhan yang Anda praktekkan. Kalau itu semua tidak menyenangkan Tuhan dan Tuhan menyesal telah menciptakan saudara, saudara harus tahu itu tanda-tanda saudara akan dilenyapkan. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, kalau saudara mau mendapat perhatian Tuhan, hiduplah yang benar di mata Tuhan. Hiduplah yang menyenangkan Tuhan. Ketika saudara hadir dalam pelayanan, saudara jadi seorang pelayan yang jangan munafik gitu. Pelayan itu gak pantas munafik. Dia senyum semanis apapun, kalau dia munafik tetap aja akan ketahuan. Kenapa? Karena orang munafik itu gak ada yang konsisten. Dia pasti satu waktu lupa bahwa dia hatinya tidak seperti yang dia palsukan. Mana ada pemalsu-pemalsu itu selalu lolos, pasti ketangkap satu waktu. Kalau sudah jadi umat Tuhan, jadilah umat yang benar. Jangan juga munafik. Karena saudara hidup dalam kebohongan itu capek. Saudara nggak capek kalau mau hidup munafik, pura-pura senyum terus setiap hari Minggu. Hari Senin orang ketemu saudara, saudara mungkin nggak senyum. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti baru Minggu lagi ketemu. Orang lihat ya, cuma di gereja dia senyum. Kita lihat depan rumahnya, manggil aja nggak mau keluar. Ketemu nggak mau disapa. Yang lebih parah dia juga yang menjadi bibit ngomongin kemana-mana perpecahan. Sudah bayangin itu. Jadi itu hal yang melelahkan. Dan Anda harus paham, Tuhan melihat hidup kita. Kalau kita dinilai dia telah berbuat yang tidak benar dan dia menyesal, maka hati-hati. Kita akan dihapusnya, dilenyapkan. Jadi Bapak Ibu yang Yesus kasihi, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Selagi Tuhan memberi kita kehidupan. Datang ke gereja, jadilah umat yang memuliakan nama Tuhan. Jadilah pelayan yang memuliakan nama Tuhan. Jadilah orang-orang yang bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Saya waktu masuk gedung gereja Cupuwatu ini, saya perhatiin gedung ini bagus sekali, sudah. Betul, desainnya bagus sekali. Berkali-kali saya bilang, yang desain gedung ini cerdas ini. Saudara lihat ya, dinding kanan kiri
itu banyak pencahayaan. Tapi perhatikan di tengah-tengahnya, dia punya ruang untuk mengeluarkan hawa panas. Jadi dia mengerjakan gedung ini dengan berpikir sangat luar biasa. Dan pasti Tuhan memimpin mereka yang merancang ini. Itu seharusnya yang terjadi, saudara. Ketika saudara dipercayakan pekerjaan di dalam rumah Tuhan ini, dengan segenap hati dan jiwa saudara merancang yang terbaik supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Bersama semua orang di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, tidak dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, saudara, sekarang kita akan naikkan syafaat-syafaat kita pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur karena firman yang boleh kami renungkan. Ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa Engkau melihat kami dan Engkau menyelami jalan pikiran serta hati kami, sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ketika kami berada dalam dunia ini, biarlah kami menjadi anak-anak terang yang memuliakan nama Tuhan, yang cara hidup kami selalu berpadanan dengan kebenaran-Mu, sesuai kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Agar dalam hidup ini kami betul-betul hanya bersaksi menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Ketika kami berada di tengah-tengah persekutuan dan mengambil bagian dalam kehidupan bergereja, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang saling menguatkan, menopang,
sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa, jauhkan kami dari kemunafikan, dusta, tipu, iri hati, dengki, sombong, cemburu terhadap satu dengan yang lain. Jauhkan kami dari persaingan yang tidak sehat di dalam kehidupan kami bergereja, dalam kehidupan kami bekerja, dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam kehidupan kami bermasyarakat. Agar yang ada dalam diri kami hanyalah sifat-sifat yang menyenangkan hati Tuhan. Tulus, jujur, penuh kasih, perhatian, mau mengerti. Sehingga ada banyak orang yang merasa tertolong dengan kehadiran kami. Bapa, kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan menolong dunia ini, membebaskan kami dari wabah COVID-19, mengakhiri seluruh perkembangan virus di dalam dunia ini, sehingga kehidupan di dunia ini kembali normal. Usaha pemerintah bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan berkati agar lonjakan pasien COVID-19 khususnya berkurang, bahkan menurun dengan luar biasa. Kami berdoa untuk para pekerja rumah sakit, dokter, perawat, mereka yang mengambil bagian dalam administrasi, apoteker, bahkan supir mobil jenazah. Tuhan menolong mereka semua. Karena beberapa tahun belakangan ini menjadi saat-saat yang menyusahkan, melelahkan, memprihatinkan, menyedihkan, dan duka bagi kami semua. Karena itu kami datang kepadamu. Karena kami percaya firman-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Sehingga Engkau telah datang dalam manusia, dalam rupa manusia sebagai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk menyelamatkan, untuk menolong. Dan karena itu kami memohon kembali kepadamu. Kami berdoa Bapa, karena Engkaulah yang telah menetapkan di sini ada gedung gereja Bajem Cupuwatu. Karena Engkau juga yang telah menetapkan siapa-siapa yang kemudian bergereja di sini. Maka kami memohon, seperti Engkau menyediakan gedung ini, rumah-Mu ini, untuk kami datang bertemu dengan-Mu. Maka semua kebutuhan untuk pelembagaannya, biarlah Tuhan tolong kami. Buka pikiran kami semua untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Agar kami bisa melakukan apa yang Bapa Engkau mau. Kami memohon kepadamu ya Bapa di sorga, agar seluruh proses pelembagaan ini menjadi cara kami untuk memuliakan nama-Mu di Cupuwatu Sleman. Dengan menghadirkan gereja-Mu di sini. Selama puluhan tahun GPIB Tuhan tempatkan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini Tuhan merancangnya tidak hanya di kota Jogja, tapi hadir juga di Kabupaten Sleman. Dan kami adalah alat-alat Tuhan yang siap mengerjakan pekerjaan ini. Karena hidup yang Tuhan berikan jauh melebihi segalanya. Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi ini bersama dengan kami di Bajem Cupuwatu. Berkati dan tolong mereka agar lewat perenungan firman-Mu kami semua diperbaharui dan memperbaharui hidup kami agar hidup benar di hadapan-Mu. Kami memohon kepadamu Bapa,
Biarlah dalam kasih setia dan pemeliharaan-Mu, Engkau menjaga langkah kami dari waktu ke waktu, agar kami hidup benar selalu di hadapan-Mu. Bapa, berkati umat-Mu, mereka yang telah lanjut usia di jemaat GPB Marga Mulia dan Bajem Cupuwatu khususnya. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati Pendeta Kloke bersama keluarga, Pendeta Romi bersama keluarga. Berkati pelaksana harian Majelis Jemaat Marga Mulyo. Berkati juga pelaksana harian Majelis Jemaat yang lagi dipersiapkan di Bajem Cupuwatu selama proses berjalan. Dan berkati seluruh umat-Mu di GPB Jemaat Marga Mulyo dan juga khususnya Bajem Cupuwatu, agar kami bersama-sama memuliakan nama-Mu dengan segala perintah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami melakukannya dengan benar di hadapan-Mu. Kami berdoa Bapa untuk saudara kami yang terbaring lemas di rumah sakit karena terpapar COVID ataupun yang tidak terpapar virus COVID-19. Biarlah Engkau memberikan kesembuhan dan kekuatan pada mereka. Jamah mereka, kuatkan mereka selalu. Dan bagi kami semua yang dalam keadaan sehat, berikan kami kekuatan. Dan biarlah kami tetap diberikan semangat kesabaran untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah bangsa kami. Berkati tim Satgas COVID-19 GPB Marga Mulyo yang secara keseluruhan terus bekerja untuk berbagi kasih dengan banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Dan biarlah Bapa, Engkau mendengar seluruh syafaat kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan minggu juga ucapan syukur dan persepuluhan bisa diberikan langsung ke gereja Bajem Cupuwatu dan dimasukkan dalam kotak persembahan di dalam gereja yang disediakan. Bisa diberikan setelah ibadah minggu ini atau bisa juga diberikan setiap hari di jam kerja antara jam 08.00 waktu Indonesia Barat hingga jam 17.00 Indonesia bagian Barat sore sepanjang minggu berjalan dengan mencantumkan nama serta sektor. Atau boleh juga ditransfer ke rekening Bajem Cupuwatu yang tertera di layar televisi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamat.
Jemaat sekalian, mari berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, umat yang telah Kau selamatkan. Terima persembahan kami ini ya Tuhan, dan biarlah hidup kami memperoleh kasih setia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa padamu, ya Bapa di surga. Amin. Orang yang beriman itu yang akan dia muliakan dalam seluruh kehidupannya hanyalah Tuhan semata. Tidak ada yang lebih besar selain daripada Ia. Sehingga orang beriman di dalam seluruh kehidupannya tidak hari tanpa memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari berdiri, pergi dan pulanglah, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan hari-hari, agar kita menjadi saksinya yang hidup di dalam dunia ini. Pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderas, jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Di kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin, harus hidup menderas, jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.